Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Nah, topik kita atau tema kita kali ini berbicara soal paradoks antara kata berbahagia dan dengan kata berduka cita yang terdapat dalam Matius pasal 5 ayatnya yang keempat. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam Matius pasal 5 ayatnya keempat, di situ terdapat suatu paradoks ya. Sesuatu yang kelihatannya bertentangan tapi sebenarnya tidak. Nah, terdapat suatu paradoks antara kata berbahagia dengan kata berduka cita. Nah, dikatakan dalam ayat ini bahwa berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana mungkin orang yang sedang berduka cita lalu dalam waktu yang sama sekaligus mereka dapat berbahagia? Nah, kata berbahagialah dalam ayat ini menggunakan kata makarios yang juga berarti diberkati atau beruntung. Nah, maka dengan arti kata ini, ya, kalimat dalam ayat ini akan bermakna bahwa orang yang berduka cita itu adalah orang yang diberkati atau orang yang beruntung. Nah, sampai di sini ayat ini sepertinya semakin memperlihatkan ketidakwajaran, ya kan? Nah, apakah benar demikian? Apakah dapat disebut suatu yang wajar jika seorang yang berduka cita adalah orang yang beruntung atau orang yang diberkati? Nah, Bapak Ibu Saudara, menurut ukuran dunia, hal ini adalah tidak mungkin. Hal ini bukanlah hal yang lumrah, bukan hal yang wajar. Nah, karena secara manusia, jika orang yang berduka cita itu adalah orang yang malang atau orang yang terkutuk, kena kutuk, atau orang yang menerima azab, ya, seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana penyelesaian masalah di dalam ayat ini atau ketidakwajaran, ya, dalam tanda kutip ketidakwajaran dalam ayat ini? Nah, perhatikan dalam ayatnya yang keempat ini, pada kalimat selanjutnya di sana dikatakan karena mereka akan dihibur. Nah, Bapak Ibu, siapakah yang dimaksud dengan kata mereka? Ya, kata ganti orang mereka, ya, itu menunjuk kepada siapa? Ya. Apakah kata mereka ini menunjuk kepada semua orang, ya, secara universal? Ya, tentunya tidak, Bapak Ibu Saudara. Kata mereka di sini itu menunjuk, ya, kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, ya, kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, karena jika kita melihat kata berbahagia, ya, berbahagialah yang juga artinya diberkati atau beruntung ini, maka jelaslah bahwa orang-orang yang diberkati dalam 10 kalimat berbahagia dalam Matius pasal 5 ini, ya, itu adalah orang-orang yang hidup atau menunjuk kepada orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Mengapa demikian? Ya, karena tentunya hanya Yesus, hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan kebahagiaan sejati, yang sanggup memberkati, yang sanggup memberikan keberuntungan. Ya, sehingga semua kata berbahagialah orang, berbahagialah orang, berbahagialah orang, itu menunjuk, atau berbahagialah mereka, itu menunjuk kepada orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Karena
hanya orang-orang yang hidup takut akan Tuhan itu berbahagia. Karena hanya orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, itulah orang-orang yang menerima berkat daripada Tuhan atau diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang mengapa orang percaya disebut disebut berbahagia atau diberkati ketika ada di dalam duka cita? Nah, kalimat selanjutnya dalam ayat 4 ini dengan tegas dan pasti Matius menulis, karena mereka akan dihibur. Ya, sekali lagi, karena mereka akan dihibur. Nah, ini menjadi alasan kuat ya, mengapa orang yang hidup ya takut akan Tuhan, sekalipun mereka ada di dalam duka cita, tetapi disebut berbahagia atau diberkati atau beruntung. Karena jelas sekali dengan pasti Matius menulis bahwa karena mereka akan dihibur. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang-orang percaya yang ada dalam pergumulan hidup ya, di dalam penderitaan ya, sudah pasti akan dihibur oleh Tuhan ya. Sudah pasti akan dikuatkan oleh Tuhan ya. Ini janji Tuhan bahwa orang-orang percaya ya, berdasarkan ayat 4 ini, karena mereka akan dihibur ya. Ini pasti, ini janji Tuhan, ini firman Allah yang pasti kepada anak-anak Tuhan, kepada orang-orang yang percaya yang sungguh mengasihi Tuhan, bahwa mereka akan dihibur ketika mereka ada di dalam duka cita. Saudara, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini menjadi jaminan bagi kita, jaminan kekuatan, jaminan penghiburan ya, ketika kita ada di dalam duka cita dan persoalan hidup ya. Roh Kudus adalah roh yang menghibur, roh yang menguatkan, yang diutus Bapa dan Yesus dan anaknya Yesus Kristus di dalam diri kita sebagai jaminan bagi kita ya, sebagai penolong, roh penghibur yang memberikan kita kekuatan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka bagi kita sebagai orang-orang percaya, ketika kita ada di dalam penderitaan, ketika kita ada di dalam duka cita ya, janganlah kita kecewa dan putus asa ya. Karena penghiburan dan kekuatan dari Tuhan pasti kita akan terima, pasti kita akan peroleh. Nah, saudaraku, ketahuilah bahwa pergumulan hidup dan persoalan hidup bagi orang percaya bukanlah suatu kemalangan, bukanlah suatu kutukan, bukan azab, ya kan? Melainkan suatu berkat ya, yang akan membuat kita semakin bercahaya, akan membuat kita semakin dimurnikan iman kita, akan membuat kita semakin dewasa dalam Kristus. Nah, firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Saudara, termasuk penderitaan, duka cita, Allah turut bekerja di dalamnya. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Bukan untuk mendatangkan kemalangan, bukan untuk mendatangkan kutuk dan sebagainya, tapi jelas dikatakan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Demikian juga firman Tuhan berkata bahwa rancangan Tuhan bagi kita ya, sebagai orang-orang percaya adalah rancangan damai sejahtera ya, bukan rancangan kecelakaan ya, tetapi rancangan damai sejahtera untuk mendatangkan masa depan yang penuh harapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita semakin kuat jika kita menghadapi tantangan, duka cita, pergumulan hidup, karena orang yang mengasihi Tuhan pasti akan dihiburnya, pasti akan dikuatkannya. Dan ketika kita mengalami pergumulan hidup, percayalah Tuhan tidak sedang mengutuk engkau, Tuhan tidak sedang
eh, marah atau dan sebagainya, tapi Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang luar biasa untuk kita semua, supaya kita semakin bersinar, supaya kita semakin kokoh, dan supaya kita semakin diberkati oleh Tuhan. Amin.